Assalamualaikum Sobat Islam Trending, semoga kita semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Kali ini kita akan menceritakan kisah tentang Abu Nawas. Suatu masa hidup seorang laki-laki yang punya sifat kikir, pelit, telah mempunyai sebuah rumah yang cukup besar. Di dalam rumah itu, dia tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Laki-laki ini merasa rumahnya sudah sangat sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Namun untuk memperluas rumahnya, sang lelaki ini merasa sayang untuk mengeluarkan uang, lah kemudian memutar otaknya, bagaimana caranya agar ia bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan banyak uang. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik di kampungnya. Pergilah ia menuju rumah Abu Nawas, si lelaki. "Salam hai Abu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera." "Abu Nawas, salam juga untukmu hai orang asing. Ada apa gerangan kamu mendatangi kediamanku yang reot ini?" Si lelaki lalu menceritakan masalah yang ia hadapi. Abu Nawas mendengarkannya dengan seksama. Setelah si lelaki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur sesaat, tersenyum, lalu ia berkata, "Hai Fulan, jika kamu menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina, lalu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kau lapor padaku. Bagaimana keadaan rumahmu?" Si lelaki ini menjadi bingung. Apa hubungannya ayam dengan luas rumah? Tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian, ia kembali ke kediaman Abu Nawas. Dengan wajah berkerut, "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?" Si lelaki, "Boro-boro ya Abu, apa kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya kedua ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap." Abu Nawas, sambil tersenyum, "Kalau begitu tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu. Lalu kembalilah kemari 3 hari lagi." Si lelaki terperanjat, "Kemarin ayam, sekarang bebek, memangnya rumahnya peternakan? Apa? Atau si cerdik Abu Nawas ini sedang kumat jahilnya?" Namun seperti saat pertama kali, ia tak berani membantah, karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan berbagai masalah. Pergilah ia ke pasar, dibelinya sepasang bebek, lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari ia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Kediamanmu sudah mulai terasa luas atau belum?" Si lelaki, "Aduh Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main." Abu Nawas, "Wah, bagus kalau begitu, tambahkan seekor kambing lagi, buatkan ia kandang di dalam rumahmu juga, lalu kembali ke sini 3 hari lagi." Si lelaki, "Apa kau sudah gila, Abu? Kemarin ayam, bebek dan sekarang kambing, apa tidak ada cara lain yang lebih normal?" Abu Nawas, "Lakukan saja, jangan membantah." Lelaki itu tertunduk lesu. Bagaimanapun juga yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik pandai yang tersohor. Maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia membuatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian dia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah membesarkah kediamanmu?" Si lelaki, "Rumahku sekarang benar-benar sudah jadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik, bau, panas, sumpek, betul-betul parah. Ya Abu, tolong aku. Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu." Abu Nawas, "Baiklah, kalau begitu, pulanglah kamu, lalu juallah kambingmu ke pasar,
Besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu." Si lelaki pulang sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual, apa maunya si Abu Nawas? Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kondisi rumahmu hari ini?" Si lelaki, "Yah, lumayanlah Abu, paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak kudengar lagi." "Abu Nawas, kalau begitu juallah bebek-bebekmu hari ini. Besok kau kembali kemari." Si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Si lelaki, "Syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis." "Abu Nawas, bagus, kini juallah ayam-ayammu ke pasar dan kembali besok." Si lelaki pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kulihat wajahmu cerah hai Fulan. Bagaimana kondisi rumahmu saat ini?" Si lelaki, "Alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Anak-anakku juga sudah tidak rewel." Abu Nawas, sambil tersenyum, Nah, kau lihat kan, sekarang rumahmu sudah menjadi luas, padahal kau tidak menambah bangunan apapun atau memperluas tanah bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu itu cukup luas, hanya hatimu sempit, sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Mulai sekarang kau harus lebih banyak bersyukur, karena masih banyak orang yang rumahnya lebih sempit darimu. Sekarang pulanglah kamu, dan atur rumah tanggamu, dan banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang dirizkikan Tuhan padamu, dan jangan banyak mengeluh." Si lelaki pun termenung sadar atas segala gambar layar telah disimpan ke pictures, kekeliruannya, ia terpana akan kecendikiaan sang tokoh dan mengucapkan terima kasih pada Abu Nawas. 6 ekor lembu yang pandai berkata-kata. Pada suatu hari Sultan Harunur Rasyid menyuruh panggil Abu Nawas pula datang menghadap Baginda. Sebab pikir Baginda, Abu Nawas sangat cerdik, jadi hendak diujinya. Maka Abu Nawas pun datanglah, lalu menyembah, titah Sultan Harunur Rasyid kepadanya, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu yang pandai berkata-kata dan yang berjanggut. Dalam 7 hari ini hendaklah sudah ada ke-6 binatang itu di sini. Jika tiada dapat olehmu, niscaya engkau kusuruh bunuh." Sembah Abu Nawas, "Baiklah, Tuanku Syah Alam, patik junjung titah tuanku itu." Maka segala orang yang duduk pada majelis raja itu pun berkata sama sendirinya, "Sekali ini matilah Abu Nawas dibunuh oleh Sultan Harunur Rasyid." Setelah itu maka Abu Nawas pun lalulah bermohon keluar, pulang ke rumahnya, serta sampai, lalu ia duduk berdiam diri memikirkan kehendak Amirul Mukminin yang demikian itu. Sehari pun tiada ia keluar dari dalam rumahnya. Sekalian orang yang melihat hal Abu Nawas itu, heranlah. Setelah sampai akan hari yang dijanjikan oleh Sultan Harunur Rasyid itu, barulah Abu Nawas keluar dari dalam rumahnya. Lalu ia berjalan menuju ke pangkalan orang nelayan. Di tengah jalan ia bertemu dengan orang-orang yang berjalan ke pangkalan itu jua, lalu dipanggilnya, "Hai orang muda, hari ini apa harinya?" Yang mana mengatakan yang betul hari itu, dilepaskan oleh Abu Nawas dan yang salah jawabnya, ditahannya orang itu. Maka berlain-lainlah jawab mereka itu, seorang mengatakan hari ini, seorang mengatakan hari itu, seorang pun tak ada yang betul jawabnya. Kata Abu Nawas kepada orang itu, "Kata engkau, hari ini dan hari anu, di sini tak ada ini, tak ada itu, tak ada anu, melainkan esok hari barulah yang betul. Kita pergi menghadap Sultan Harunur Rasyid, di sanalah baru dapat yang betul itu." Keesokan harinya,
Pada majelis Raja Harun Rasyid telah banyak orang berhimpun hendak melihat hal Abu Nawas juga. Apakah jawabnya kepada Baginda? Kemudian datanglah Abu Nawas serta membawa 6 orang yang berjanggut. Telah sampailah Abu Nawas ke hadapan Baginda. Lalu ia berdatang sembah serta duduk pada majelis itu. Maka Raja Harun Rasyid pun bertitah kepadanya. Hai Abu Nawas, manatah lembu yang pandai berkata-kata dan yang berjanggut itu? Sembah Abu Nawas sambil menunjuk kepada orang yang berenam itu. Inilah ya Tuanku Syah Alam, sabda Amirul Mukminin. Hai Abu Nawas, apa yang engkau tunjukkan kepadaku ini? Sembah Abu Nawas, ya Tuanku Syah Alam, tanyakanlah kepada mereka itu hari apakah sekarang ini. Maka ditanyailah oleh Sultan Harun Rasyid orang-orang itu, berlain-lainlah nama hari yang mereka sebut itu. Kata Abu Nawas pula, jikalau mereka manusia, tahulah mereka akan nama hari itu. Apabila, jika tuanku tanyakan hari yang lain-lain, tentu bertambah-tambah tiada diketahuinya. Manusiakah atau binatangkah yang demikian itu? Inilah lembu yang pandai berkata-kata serta berjanggut, ya tuanku. Maka Sultan Harun Rasyid heran melihat hal Abu Nawas pandai sekali melepaskan dirinya itu. Setelah itu Amirul Mukminin pun menyuruh memberi persalin dan uang 5.000 dinar kepada Abu Nawas. Sekalian orang heranlah. Setelah sudah, bermohonlah segala mereka itu pulang ke rumahnya masing-masing dengan sukacita. Abu Nawas pun pulang juga. Abu Nawas berani bertaruh pada suatu sore ketika Abu Nawas ke warung teh kawan-kawan sudah berada di situ. Mereka memang sengaja sedang menunggu Abu Nawas. Nah ini Abu Nawas datang. Kata salah seorang dari mereka, ada apa? Kata Abu Nawas sambil memesan secangkir teh hangat. Kami tahu engkau selalu bisa melepaskan diri dari perangkap-perangkap yang dirancang Baginda Raja Harun al-Rasyid. Tetapi kami yakin kali ini engkau pasti dihukum Baginda Raja bila engkau berani melakukannya. Kawan-kawan Abu Nawas membuka percakapan. Apa yang harus kutakutkan? Tidak ada sesuatu apapun yang perlu ditakuti kecuali kepada Tuhan, kata Abu Nawas menentang. Selama ini belum pernah ada seorang pun di negeri ini yang berani memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Bukankah begitu hai Abu Nawas? Tanya kawan Abu Nawas. Tentu saja tidak ada yang berani melakukan hal itu karena itu adalah pelecehan yang amat berat, hukumannya pasti dipancung. Kata Abu Nawas memberitahu, itulah yang ingin kami ketahui darimu, beranikah engkau melakukannya? Sudah kukatakan bahwa aku hanya takut kepada Tuhan saja. Sekarang apa taruhannya bila aku bersedia melakukannya? Abu Nawas ganti bertanya. 100 keping uang emas. Di samping itu Baginda harus tertawa tatkala engkau pantati, kata mereka. Abu Nawas pulang setelah menyanggupi tawaran yang amat berbahaya itu. Kawan-kawan Abu Nawas tidak yakin Abu Nawas sanggup membuat Baginda Raja tertawa, apalagi ketika dipantati. Kayaknya kali ini Abu Nawas harus berhadapan dengan Algojo pemenggal kepala. Minggu depan Baginda Raja Harun al-Rasyid akan mengadakan jamuan kenegaraan. Para menteri, pegawai istana dan orang-orang dekat Baginda diundang, termasuk Abu Nawas. Abu Nawas merasa hari-hari berlalu dengan cepat karena ia harus menciptakan jalan keluar yang paling aman bagi keselamatan lehernya dari pedang Algojo. Tetapi bagi kawan-kawan Abu Nawas hari-hari terasa amat panjang. Karena mereka tak sabar menunggu pertaruhan yang amat mendebarkan itu, persiapan-persiapan di halaman istana sudah dimulai. Baginda Raja menginginkan perjamuan nanti meriah karena Baginda juga mengundang raja-raja dari negeri sahabat. Ketika hari yang dijanjikan tiba, semua tamu sudah datang kecuali Abu Nawas. Kawan-kawan Abu Nawas yang menyaksikan dari jauh merasa kecewa karena Abu Nawas tidak hadir. Namun ternyata mereka keliru. Abu Nawas bukannya tidak datang tetapi terlambat sehingga Abu Nawas duduk di tempat yang paling belakang.
Ceramah-ceramah yang mengesankan mulai disampaikan oleh para ahli pidato. Dan tibalah giliran Baginda Raja Harun al-Rasyid menyampaikan pidatonya. Seusai menyampaikan pidato, Baginda melihat Abu Nawas duduk sendirian di tempat yang tidak ada karpetnya. Karena merasa heran, Baginda bertanya, "Mengapa engkau tidak duduk di atas karpet?" "Paduka yang mulia, hamba haturkan terima kasih atas perhatian Baginda. Hamba sudah merasa cukup bahagia duduk di sini," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, majulah dan duduklah di atas karpet, nanti pakaianmu kotor karena duduk di atas tanah." Baginda Raja menyarankan, "Ampun tuanku yang mulia, sebenarnya hamba ini sudah duduk di atas karpet." Baginda bingung mendengar pengakuan Abu Nawas. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. Karena Baginda melihat sendiri Abu Nawas duduk di atas lantai. "Karpet yang mana yang engkau maksudkan wahai Abu Nawas?" tanya Baginda masih bingung. "Karpet hamba sendiri tuanku yang mulia. Sekarang hamba selalu membawa karpet kemanapun hamba pergi," kata Abu Nawas seolah-olah menyimpan misteri. "Tetapi sejak tadi aku belum melihat karpet yang engkau bawa," kata Baginda Raja bertambah bingung. "Baiklah Baginda yang mulia, kalau memang ingin tahu maka dengan senang hati hamba akan menunjukkan kepada Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil beringsut-ringsut ke depan. Setelah cukup dekat dengan Baginda, Abu Nawas berdiri kemudian menungging menunjukkan potongan karpet yang ditempelkan di bagian pantatnya. Abu Nawas kini seolah-olah memantati Baginda Raja Harun al-Rasyid. Melihat ada sepotong karpet menempel di pantat Abu Nawas, Baginda Raja tak bisa membendung tawa, sehingga beliau terpingkal-pingkal diikuti oleh para undangan. Menyaksikan kejadian yang menggelikan itu, kawan-kawan Abu Nawas merasa kagum. Pada suatu hari yang tenang, tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa, kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas menghidangkan makanan untuknya dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya. Ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya, dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rasyid diserang penyakit yang sangat aneh. Tubuhnya terasa kaku dan pegal semua. Suhu badannya naik dan dia tak kuat untuk melangkah. Kondisi ini membuat Baginda tidak nafsu makan sehingga sakitnya bertambah parah. Bermacam tabib sudah didatangkan ke istana untuk mengobati Baginda, tetapi tidak satu pun berhasil. Baginda Raja tidak mau menyerah begitu saja. Tekad beliau untuk segera sembuh dan beraktivitas lagi sangatlah besar. Baginda akhirnya membuat sebuah pengumuman sayembara, barang siapa dapat menyembuhkan Baginda, maka dia akan diberi hadiah yang besar.
Berita sayembara itu pun sampai ke telinga oleh Abu Nawas. Ia pun tertarik untuk mengikutinya. Ia mulai memutar otaknya memikirkan cara menyembuhkan Baginda Raja. Tidak berapa lama kemudian ia menuju istana untuk mengajukan diri mengobati Baginda Raja. Baginda sangat terkejut melihat pengajuan diri Abu Nawas. Mengingat ia bukanlah tabib, rasanya Abu Nawas tidak mungkin dapat mengobati Baginda. Wahai Abu Nawas, setahuku kamu itu bukan seorang tabib. Tapi mengapa engkau mengikuti sayembara ini? Tanya Baginda heran. Abu Nawas hanya tersenyum mendengar pertanyaan Baginda. Dengan segala kecerdasan pikirannya, akhirnya Abu Nawas berhasil meyakinkan Baginda untuk mempercayainya. Abu Nawas memulai dengan menanyakan kondisi Baginda, mengobservasi dan menganalisa penyakit yang dialami Baginda. Baginda mengeluhkan kepada Abu Nawas jika ia tidak mengerti apa penyakit yang sedang ia alami. Karena belum ada satu orang tabib pun yang berhasil mengobatinya. Ia mengeluhkan rasa sakit dan panas di sekujur tubuhnya. Abu Nawas tertawa ketika mendengar keluhan sakit Baginda. Baginda pun merasa tersinggung dengan respon Abu Nawas tersebut. Hai Abu Nawas, kenapa engkau tertawa mendengar keluhanku? Tanya Baginda kesal. Tidak Paduka, kalau penyakit seperti itu gampang sekali menemukan obatnya. Jawab Abu Nawas. Raja pun terkejut mendengar jawaban Abu Nawas. Beliau kemudian bertanya, jadi apa obatnya dan di mana kita bisa menemukannya? Oh, obatnya adalah telur unta. Paduka Raja bisa mendapatkannya di kota Baghdad. Tapi ada syaratnya, jelas Abu Nawas. Apa syaratnya? Tanya Baginda. Syaratnya adalah Baginda sendiri yang harus menemukan obat tersebut, bukan mengutus orang lain. Jelas Abu Nawas. Tanpa pikir panjang, Baginda pun menerima syaratnya. Baginda segera bergegas menuju Baghdad menyamar sebagai rakyat biasa dan dikawal oleh beberapa pengawal kerajaan yang juga menyamar. Sesampai di kota Baghdad, mereka mengitari seluruh sudut pasar mencari penjual telur unta. Namun mereka tidak pernah kunjung menemukan telur unta yang dicari. Baginda dan para pengawal terus berusaha mencari tetapi hanya mendapatkan kelelahan, keletihan dan keringat saja. Baginda mulai menggerutu memikirkan hukuman yang akan diberikan kepada Abu Nawas karena meminta ia mencari obat yang tidak pernah ditemukan. Baginda dan pengawal pun bergegas kembali ke istana. Ketika segera hendak berangkat, ia melihat seorang kakek tua yang sedang berjalan. Baginda segera mencegatnya. Tunggu kek, bolehkah saya bertanya sesuatu? Tanya Baginda. Ya boleh, jawab si kakek. Di mana saya dapat menemukan telur unta? Tanya Baginda. Ya boleh, jawab si kakek. Di mana saya dapat menemukan telur unta? Tanya Baginda. Telur unta? Si kakek kemudian terdiam sejenak lalu tertawa lebar. Si kakek pun menjelaskan jika tidak ada telur unta di dunia ini. Ia mengatakan jika hewan yang memiliki daun telinga itu melahirkan, bukan bertelur. Baginda dan para pengawal tersentak kaget bukan kepalang mendengar penjelasan si kakek. Dalam keadaan murka pada Abu Nawas karena telah mempermainkannya, Baginda segera kembali ke istana. Keesokan paginya Abu Nawas segera dihadirkan untuk menghadap. Hai Abu Nawas, berani sekali kamu mempermainkan aku. Bukankah unta tidak bertelur? Ujar sang raja marah. Betul, Paduka, jawab Abu Nawas. Tanpa penjelasan lebih lanjut dari Abu Nawas, Baginda langsung memerintahkan pengawal untuk memberikan hukuman berat kepada Abu Nawas. Tunggu dulu Baginda. Sebelum Baginda menghukum hamba, bolehkah hamba bertanya bagaimana kabar Baginda sekarang? Tanya Abu Nawas. Alhamdulillah, aku sangat sehat sekarang dan begitu bersemangat ingin segera memberi hukuman padamu. Jawab Baginda tanpa menyadari jika itu adalah pertanyaan jebakan Abu Nawas. Berarti hamba berhasil menyembuhkan Paduka ya? Jawab Abu Nawas. Baginda Raja terdiam.
ia mulai menyadari jika sebelumnya adalah taktik Abu Nawas menyembuhkan dirinya meskipun dengan cara yang tidak masuk akal. Baginda pun tidak dapat berkata apa-apa selain mengakui kecerdikan Abu Nawas dan memberi hadiah atas keberhasilannya dalam sayembara menyembuhkan raja. Selama ini ia tidak sadar jika ia bukanlah sakit parah dan akan sembuh jika ia sering berolahraga menjaga kesehatannya. Suatu masa hidup seorang laki-laki yang punya sifat kikir, pelit, mempunyai sebuah rumah yang cukup besar. Di dalam rumah itu dia tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Laki-laki ini merasa rumahnya sudah sangat sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Namun untuk memperluas rumahnya, sang lelaki ini merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Kemudian memutar otaknya, bagaimana caranya agar ia bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan banyak uang. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik di kampungnya. Pergilah ia menuju rumah Abu Nawas. Si lelaki, "Salam hai Abu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera." Abu Nawas, "Salam juga untukmu hai orang asing. Ada apa gerangan kamu mendatangi kediamanku yang reot ini?" Si lelaki lalu menceritakan masalah yang ia hadapi. Abu Nawas mendengarkannya dengan seksama. Setelah si lelaki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur sesaat, tersenyum, lalu ia berkata, "Hai Fulan, jika kamu menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina, lalu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kau lapor padaku. Bagaimana keadaan rumahmu?" Si lelaki ini menjadi bingung. Apa hubungannya ayam dengan luas rumah? Tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian, ia kembali ke kediaman Abu Nawas. Dengan wajah berkerut, "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?" Si lelaki, "Boro-boro ya Abu. Apa kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya kedua ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap." Abu Nawas, sambil tersenyum, "Kalau begitu tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu. Lalu kembalilah kemari 3 hari lagi." Si lelaki terperanjat, "Kemarin ayam, sekarang bebek, memangnya rumahnya peternakan? Apa? Atau si cerdik Abu Nawas ini sedang kumat jahilnya?" Namun seperti saat pertama kali, ia tak berani membantah, karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan berbagai masalah. Pergilah ia ke pasar, dibelinya sepasang bebek, lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari ia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Kediamanmu sudah mulai terasa luas atau belum?" Si lelaki, "Aduh Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main." Abu Nawas, "Wah, bagus kalau begitu, tambahkan seekor kambing lagi. Buatkan ia kandang di dalam rumahmu juga, lalu kembali ke sini 3 hari lagi." Si lelaki, "Apa kau sudah gila? Abu, kemarin ayam, bebek dan sekarang kambing, apa tidak ada cara lain yang lebih normal?" Abu Nawas, "Lakukan saja, jangan membantah." Lelaki itu tertunduk lesu. Bagaimanapun juga yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik pandai yang tersohor. Maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia membuatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian dia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah membesarkah kediamanmu?" Si lelaki, "Rumahku sekarang benar-benar sudah jadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik, bau, panas, sumpek,
Betul-betul parah. Ya Abu, tolong aku. Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu. Abu Nawas, baiklah. Kalau begitu, pulanglah kamu, lalu juallah kambingmu ke pasar. Besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu. Si lelaki pulang sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual, apa maunya si Abu Nawas? Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, bagaimana kondisi rumahmu hari ini? Si lelaki, yah, lumayanlah Abu, paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak kudengar lagi. Abu Nawas, kalau begitu juallah bebek-bebekmu hari ini. Besok kau kembali kemari. Si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Si lelaki, syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis. Abu Nawas, bagus, kini juallah ayam-ayammu ke pasar dan kembali besok. Si lelaki pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas. Abu Nawas, kulihat wajahmu cerah hai Fulan. Bagaimana kondisi rumahmu saat ini? Si lelaki, alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Anak-anakku juga sudah tidak rewel. Abu Nawas, sambil tersenyum, nah, kau lihat kan, sekarang rumahmu sudah menjadi luas, padahal kau tidak menambah bangunan apapun atau memperluas tanah bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu itu cukup luas, hanya hatimu sempit, sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya, semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu. Dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya. Dalam hati ia bergumam, jahat benar perangai Yahudi itu. Main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut, gumamnya dalam hati. Oh ya, aku ada akal, gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh, lapor Abu Nawas.
"Di mana tempatnya?" tanya Baginda. "Di tepi hutan sana Baginda," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat," ajak Baginda. "Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa agar tidak ada yang mengenali Baginda," ucap Abu Nawas. Pada malam hari, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asyik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya, ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka, dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan, barulah dibagikan kopi kepada semua tamu. Dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing, biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu. Karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri, pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lembam memerah. Sementara tamu lainnya terus menertawainya. Ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya, dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban. Karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut, Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Ampun beribu ampun wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu hamba laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas. Lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, apa sebabnya engkau menamparkan aku tadi malam?" tanya Baginda marah. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda, karena menamparkan orang Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas menghadap ke istana. Seperti biasanya Baginda ingin menguji kecerdikan Abu Nawas sejauh mana ia bisa lolos dari hukuman Baginda. Sesampainya Abu Nawas menghadap, Baginda mulai bertitah, "Hai, Abu Nawas, aku menginginkan 6 ekor lembu berjenggot dan pandai bicara. Aku ingin engkau mendatangkan mereka dalam waktu seminggu. Jika gagal, aku akan menggantungmu," kata Baginda mengancam. Tidak ada pilihan lain bagi Abu Nawas selain menyanggupinya. "Baiklah, Tuanku Syah Alam, hamba junjung tinggi titah tuanku," jawab Abu Nawas. Baginda mengira kali ini Abu Nawas pasti akan celaka, karena tidak akan ada lembu berjenggot dan pandai bicara. Setelah menerima titah Baginda, Abu Nawas memohon diri untuk pamit pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Abu Nawas mulai memeras otaknya untuk mencari jalan keluar.
Berhari-hari ia terus di dalam rumah, tapi belum juga mendapatkan cara yang pas untuk masalah seperti itu, hingga tibalah di pagi ke-7 yang merupakan saat-saat yang mendebarkan. Akan tetapi Abu Nawas tidak ambil pusing karena semalam ia sudah menemukan cara yang jitu untuk mengganti hukumannya yang mengancam nyawa menjadi hadiah besar. Setelah selesai mandi dan sarapan, Abu Nawas pun berangkat menuju pasar. Tujuannya adalah mencari 6 ekor lembu yang pandai bicara. Sesampainya di pasar, di tengah kerumunan orang tiba-tiba ia berteriak. "Hai orang-orang muda, hari ini hari apa?" tanya Abu Nawas. Sontak pandangan semua mengarahkan padanya. Abu Nawas pun mulai menanyai mereka satu persatu. Namun dari sekian banyak orang yang menjawab, sebagian besar dari mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Abu Nawas pun memperlihatkan kegeramannya pada orang-orang yang tidak bisa menjawab tadi. Begitu saja tidak bisa menjawab. Kalau begitu, mari kita menghadap Sultan Harun al-Rasyid untuk mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Karena merupakan salah seorang kepercayaan Baginda Raja, mereka pun menuruti Abu Nawas untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas memilih 6 orang di antara mereka yang paling bodoh untuk dihadapkan pada Baginda. Pendapa istana sudah dipenuhi oleh warga masyarakat ingin menyaksikan kehebatan atau nasib malang Abu Nawas jika nantinya gagal menjalani titah paduka raja. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Abu Nawas yang dinanti-nanti sudah sampai dan segera menyembah paduka bersama 6 orang berjenggot. Baginda pun merasa sudah tidak sabar, kemudian bertanya, "Hai Abu Nawas, mana lembu berjenggot yang pandai bicara itu?" Tanpa banyak bicara, Abu Nawas pun menunjuk ke 6 orang yang dibawanya itu. "Mohon ampun Baginda, inilah mereka." "Hai Abu Nawas, apa maksudmu menunjuk pada mereka? Siapa mereka?" tanya Baginda kembali. "Ya, Baginda, tanyalah pada mereka sendiri hari apa sekarang," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun mencoba bertanya sesuai saran Abu Nawas. Ketika Sultan mulai bertanya, mereka pun memberikan jawaban berbeda-beda. Abu Nawas lalu berkata, "Jika mereka manusia, tentunya tahu hari ini hari apa. Bagaimana jika Baginda menanyakan hari yang lain? Akan tambah pusinglah mereka. Manusia atau hewankah mereka ini?" "Inilah lembu berjenggot yang pandai bicara itu, tuanku," kata Abu Nawas yang sontak membuat tawa penonton pecah seketika. Dan kembali mau tidak mau Abu Nawas telah lolos dari ancaman hukuman. Maka dari itu dengan sepantasnya Sultan pun memberikan hadiah 2000 dinar kepada Abu Nawas. Pada suatu malam sang raja sangat murka melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata para pengawal itu sedang mabuk-mabukan dan tertangkap basah oleh Baginda Raja. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Baginda. Para pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka menunduk tidak berani menatap mata Baginda karena merasa bersalah. "Dari mana kalian mendapatkan arak-arak itu?" tanya Baginda. Para pengawal terdiam tidak berani menjawab. Hingga pada akhirnya Baginda mengancam akan memberikan hukuman berat. Barulah salah satu dari mereka mengakuinya. Akan tetapi untuk lolos dari hukuman Baginda, mereka terpaksa berbohong dan melibatkan Abu Nawas dalam masalah tersebut, karena berpikir jika Abu Nawas pasti bisa membantu mereka lolos dari hukuman sang Raja Harun al-Rasyid. "Ampun Baginda, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu kepada kami, dan ia juga yang mengajari kami mabuk-mabukan," kata salah seorang pengawal. Meski sangat terkejut, Baginda tidak percaya begitu saja jika Abu Nawas sampai bisa mengajak orang lain melakukan perbuatan buruk seperti itu. Baginda tahu jika itu adalah akal-akalan para pengawalnya saja untuk bisa lolos dari hukuman. Tetapi sebagai seorang yang bijak dalam mengambil keputusan,
Baginda tidak memiliki alasan untuk menolak pengakuan para mengawal sebelum mereka dapat membuktikannya. Keesokan harinya berangkatlah beberapa pengawal kerajaan yang mabuk semalam ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas, mereka kemudian memberitahukan maksud kedatangannya, menceritakan jika mereka sudah melibatkan Abu Nawas dalam masalah mereka. Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakan semua ini atas perintahku, kata pemimpin pengawal itu. Tunggu dulu, dengan minuman arak ini, aku pasti akan dihukum oleh raja, kata Abu Nawas. Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar. Ucap pengawal itu membuat kesepakatan dengan Abu Nawas. Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar? Tanya Abu Nawas. Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk meyakinkan raja, jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima kesepakatan tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menghadap Baginda Raja Harun. Wahai Abu Nawas, apa yang engkau pegang itu? Tanya Baginda Raja. Ini susu Baginda, rasanya enak sekali, jawab Abu Nawas dengan gugup. Oh iya, bagaimana mungkin air susu berwarna merah? Bukankah susu berwarna putih bersih? Kata Baginda keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. Betul Baginda, semula air susu ini berwarna putih bersih. Saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu-sipu malu, dan menjadi merah merona, jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun dengan menyebutnya seorang rupawan. Mendengar kata-kata Abu Nawas, Baginda kemudian tertawa meninggalkan Abu Nawas. Baginda Raja Harun Al-Rasyid sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak dan Abu Nawas tidak bersalah. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hati, Baginda tidak memberikan hukuman kepada Abu Nawas dan juga para pengawal. Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jika kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda, titah sang raja pada para pengawal. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan hadiah sejumlah dinar dari para pengawal sesuai kesepakatan, karena telah berhasil melaksanakan tugasnya. Kecerdikan Abu Nawas memang sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ketika Raja Harun Al-Rasyid menghadapi masalah, tidak segan-segan Abu Nawas dipanggil sebagai salah seorang kepercayaannya yang paling bisa diandalkan untuk menyelesaikan berbagai masalah. Suatu hari, di negeri Baghdad, digelarlah acara hajatan besar. Sang Raja Harun Al-Rasyid pun berniat merayakan pesta ulang tahun kerajaan bersama-sama dengan seluruh rakyatnya. Pada hari yang telah ditunggu tiba, rakyat Baghdad dikumpulkan di depan pendapa istana. Raja Harun sang penguasa berdiri dan berpidato di depan rakyatnya. Wahai rakyatku yang tercinta, hari ini kita akan mengadakan pesta ulang tahun kerajaan. Aku akan memberi hadiah kepada para fakir miskin. Aku juga akan memberikan pengampunan kepada para tahanan di penjara dengan mengurangi hukuman menjadi setengah dari sisa hukumannya. Seru Baginda kepada rakyatnya. Mendengar pidato sang raja, tentu saja rakyat Baghdad bersukaria. Mereka segera berpesta bersama dan menyantap aneka makanan yang telah disediakan. Tidak berapa lama kemudian, para pengawal istana membagi-bagikan hadiah kepada fakir miskin. Setelah dipastikan seluruh rakyatnya yang fakir miskin mendapatkan hadiah, Raja pun tahanan pertama yang mendapatkan kesempatan adalah bernama Sipolan. Hai Sipolan, berapa tahun hukumanmu? Tanya Baginda. 2 tahun Baginda, jawab Polan. Sudah berapa tahun yang kamu jalani? Tanya Baginda lagi. 1 tahun Baginda, jawab Polan. Kalau begitu, sisa hukumanmu yang 1 tahun aku kurangi menjadi setengah tahun sehingga hukumanmu tinggal 6 bulan saja, tegas Baginda. Selanjutnya,
Dipanggillah Ali. "Berapa tahun hukumanmu, Ali?" tanya Baginda. Dengan wajah sedih, Ali menjawab, "Mohon ampun Baginda, hamba dihukum seumur hidup," jawab Ali. Mendengar jawaban Ali tersebut, Baginda menjadi bingung harus menjawab apa untuk mengurangi hukuman Ali. Di tengah kebingungannya, raja yang terkenal bijaksana ini teringat dengan akan Abu Nawas. Akhirnya, dipanggillah Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas yang turut serta dalam pesta ulang tahun kerajaan menghampiri sang raja yang sedang kebingungan itu. "Abu Nawas, aku ada masalah mengenai hadiah pengampunan bagi Ali. Dia dihukum seumur hidup, sedangkan aku berjanji akan memberikan pengampunan setengah dari sisa hukumannya. Padahal aku tidak tahu sampai umur berapa Ali akan hidup. Sekarang aku minta nasihatmu, bagaimana caranya memberi pengampunan kepada Ali dari sisa hukumannya?" Jelas Baginda Raja. Mendengar penuturan Baginda, Abu Nawas pun ikut bingung. Dia berpikir, apa bisa mengurangi umur seseorang, padahal dia sendiri tidak tahu sampai kapan umurnya. "Hamba minta waktu Baginda," ujar Abu Nawas. Baginda pun akhirnya memberikan waktu sehari semalam saja untuk Abu Nawas. Tidak boleh lebih. Jadi, besok pagi Abu Nawas harus memberikan jawabannya. Sesampainya di rumah, karena dari awal mereka memang sudah sepakat menemukan tidak membawa masalah tersebut, maka dia tidak bisa tidur karena selalu rasa lapar adalah dengan mencari derma. Namun, selang beberapa waktu, bagaimana terlintaslah sebuah yang mengumpulkan derma guna membeli makanan untuk kita bertiga. Ia pun dapat tidur nyenyak setelah akan menghadapkan kebaktian. Abu Nawas pun pergi menghadap raja setelah berpamitan pada istrinya. Mencari dan mengumpulkan derma dari rumah. Ia langsung menghadap Baginda dan setelah derma terkumpul, hamba sudah mendapatkan cara untuk memecahkan masalah 3 orang. Abu Nawas kembali ke pendeta dan ahli yoga dengan membawa makanan. Ini berada di luar penjara dan sanggup menahan masalah hari. Abu Nawas lalu pada esoknya, mari segera dimasukkan lagi ke dalam penjara selama 1 hari pula. Lusa juga demikian, sehari bebas, sehari di penjara, begitu berlangsung terus selama umur si Ali itu, jelas Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja tersenyum. "Engkau memang pandai Abu Nawas. Kalau begitu, kamu juga akan aku beri hadiah uang 100 dirham, ujar Baginda. Pada suatu hari di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menterinya. Namun, Raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Dari itu, dipanggillah Abu Nawas sebagai penasehat yang cerdas memiliki segudang cara dalam menyelesaikan masalah. "Akhir-akhir ini aku sangat gelisah. Terjadi kekacauan di sana-sini. Sepertinya ada orang kepercayaanku yang hendak mencoba menghancurkan kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku?" tanya Baginda kepada Abu Nawas. "Ampun beribu ampun Baginda, apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu?" tanya Abu Nawas. "Begini wahai Abu Nawas, berilah cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku," pinta Baginda Raja. "Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja agar bisa memikirkan caranya," ujar Abu Nawas. Abu Nawas pun kembali ke rumahnya setelah Baginda memberinya waktu sehari. Setiba di rumah, Abu Nawas mulai berpikir keras mencari cara menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Baginda. Malam pun semakin larut, tidak sadar ia pun tertidur lelap karena kelelahan berpikir seharian. Keesokan harinya ketika hendak menunaikan salat subuh, tanpa sengaja ia menemukan sehelai sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama tidak dicuci oleh istrinya.
Dari situlah Abu Nawas menemukan sebuah cara jitu untuk masalah Baginda. Setelah siap menunaikan salat, di pagi buta Abu Nawas langsung bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja dengan membawa serta sorban yang sudah bau tadi. Abu Nawas pun menceritakan ide yang baru saja ia temukan. Ide tersebut adalah memanfaatkan sorban yang sudah dibawa serta ia meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah telah memiliki sorban sakti. Baginda Raja pun setuju dan melakukan yang diminta Abu Nawas. Maka dibuatlah rencana untuk mengumpulkan seluruh menterinya. Semua menteri berkumpul di pendapa istana sesuai perintah raja. Di hadapan para menteri itu, Baginda Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Sedang salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Lalu Baginda pun berseru, "Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini." Seru Raja. "Bagaimana caranya wahai Baginda?" tanya salah seorang menteri. "Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan damai, abadi, sentosa. Namun, apabila bau yang tercium busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh." Jelas Baginda. Baginda pun memasuki sebuah ruangan, di mana para menteri akan bergiliran satu persatu dipanggil ke ruangan Baginda untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapatkan giliran, maka dikumpulkanlah kembali para menteri-menterinya. "Bagaimana baunya?" tanya Raja. "Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan damai abadi," jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorab sakti tersebut baunya busuk dan menyengat hidung. Mendengar penyataan menteri keempat dan kelima itu, Baginda Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. "Kini aku tahu siapa di antara kalian yang selama ini telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk dihukum berat," ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua dan ketiga pun mulai kalang kabut kebakaran jenggot. Spontan saja mereka saling menyalahkan. Baginda pun tidak ambil pusing dengan memerintahkan pengawal menangkap dahulu mereka bertiga. Setelah diselidiki secara mendalam, maka terbuktilah mereka bertiga bersekongkol untuk menyingkirkan Baginda Raja. Para menteri pengkhianat itu pun segera dijebloskan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun al-Rasyid memberikan hadiah dan memuji kesetiaan yang telah diberikan oleh mereka. Begitu juga dengan Abu Nawas. Suatu masa hidup seorang laki-laki yang punya sifat kikir, pelit, mempunyai sebuah rumah yang cukup besar. Di dalam rumah itu, dia tinggal bersama seorang istri dan 3 orang anaknya yang masih kecil-kecil. Laki-laki ini merasa rumahnya sudah sangat sempit dengan keberadaannya dan keluarganya. Namun untuk memperluas rumahnya, sang lelaki ini merasa sayang untuk mengeluarkan uang. Kemudian memutar otaknya, bagaimana caranya agar ia bisa memperluas rumahnya tanpa mengeluarkan banyak uang. Akhirnya, ia mendatangi Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdik di kampungnya. Pergilah ia menuju rumah Abu Nawas. Si lelaki, "Salam hai Abu Nawas, semoga engkau selamat sejahtera." Abu Nawas, "Salam juga untukmu hai orang asing. Ada apa gerangan kamu mendatangi kediamanku yang reot ini?" Si lelaki lalu menceritakan masalah yang ia hadapi. Abu Nawas mendengarkannya dengan seksama. Setelah si lelaki selesai bercerita, Abu Nawas tampak terpekur sesaat, tersenyum,
lalu ia berkata, "Hai Fulan, jika kamu menghendaki kediaman yang lebih luas, belilah sepasang ayam, jantan dan betina, lalu buatkan kandang di dalam rumahmu. 3 hari lagi kau lapor padaku, bagaimana keadaan rumahmu." Si lelaki ini menjadi bingung. Apa hubungannya ayam dengan luas rumah? Tapi ia tak membantah. Sepulang dari rumah Abu Nawas, ia membeli sepasang ayam, lalu membuatkan kandang untuk ayamnya di dalam rumah. 3 hari kemudian, ia kembali ke kediaman Abu Nawas. Dengan wajah berkerut, "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah bertambah luaskah kediamanmu?" Si lelaki, "Boro-boro ya Abu, apa kamu yakin idemu ini tidak salah? Rumahku tambah kacau dengan adanya kedua ekor ayam itu. Mereka membuat keributan dan kotorannya berbau tak sedap." Abu Nawas, sambil tersenyum, "Kalau begitu tambahkan sepasang bebek dan buatkan kandang di dalam rumahmu. Lalu kembalilah kemari 3 hari lagi." Si lelaki terperanjat, "Kemarin ayam, sekarang bebek, memangnya rumahnya peternakan? Apa? Atau si cerdik Abu Nawas ini sedang kumat jahilnya?" Namun seperti saat pertama kali, ia tak berani membantah, karena ingat reputasi Abu Nawas yang selalu berhasil memecahkan berbagai masalah. Pergilah ia ke pasar, dibelinya sepasang bebek, lalu dibuatkannya kandang di dalam rumahnya. Setelah 3 hari ia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Kediamanmu sudah mulai terasa luas atau belum?" Si lelaki, "Aduh Abu, ampun, jangan kau mengerjai aku. Saat ini adalah saat paling parah selama aku tinggal di rumah itu. Rumahku sekarang sangat mirip pasar unggas, sempit, padat, dan baunya bukan main." Abu Nawas, "Wah, bagus kalau begitu, tambahkan seekor kambing lagi, buatkan ia kandang di dalam rumahmu juga, lalu kembali ke sini 3 hari lagi." Si lelaki, "Apa kau sudah gila? Abu, kemarin ayam, bebek dan sekarang kambing, apa tidak ada cara lain yang lebih normal?" Abu Nawas, "Lakukan saja, jangan membantah." Lelaki itu tertunduk lesu. Bagaimanapun juga yang memberi ide adalah Abu Nawas, si cerdik pandai yang tersohor. Maka dengan pasrah pergilah ia ke pasar dan membeli seekor kambing. Lalu ia membuatkan kandang di dalam rumahnya. 3 hari kemudian dia kembali menemui Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana Fulan? Sudah membesarkah kediamanmu?" Si lelaki, "Rumahku sekarang benar-benar sudah jadi neraka. Istriku mengomel sepanjang hari, anak-anak menangis, semua hewan-hewan berkotek dan mengembik, bau, panas, sumpek, betul-betul parah. Ya Abu, tolong aku. Abu, jangan suruh aku beli sapi dan mengandangkannya di rumahku. Aku tak sanggup ya Abu." Abu Nawas, "Baiklah, kalau begitu, pulanglah kamu, lalu juallah kambingmu ke pasar. Besok kau kembali untuk menceritakan keadaan rumahmu." Si lelaki pulang sambil bertanya-tanya dalam hatinya, kemarin disuruh beli, sekarang disuruh jual, apa maunya si Abu Nawas? Namun, ia tetap menjual kambingnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, bagaimana kondisi rumahmu hari ini?" Si lelaki, "Yah, lumayanlah Abu, paling tidak bau dari kambing dan suara embikannya yang berisik sudah tak kudengar lagi." Abu Nawas, "Kalau begitu juallah bebek-bebekmu hari ini. Besok kau kembali kemari." Si lelaki pulang ke rumahnya dan menjual bebek-bebeknya ke pasar. Esok harinya ia kembali ke rumah Abu Nawas. Si lelaki, "Syukurlah Abu, dengan perginya bebek-bebek itu, rumahku jadi jauh lebih tenang dan tidak terlalu sumpek dan bau lagi. Anak-anakku juga sudah mulai berhenti menangis." Abu Nawas, "Bagus, kini juallah ayam-ayammu ke pasar dan kembali besok." Si lelaki pulang dan menjual ayam-ayamnya ke pasar. Keesokan harinya ia kembali dengan wajah yang berseri-seri ke rumah Abu Nawas. "Abu Nawas, kulihat wajahmu cerah hai Fulan.
bagaimana kondisi rumahmu saat ini?" Si lelaki, "Alhamdulillah ya Abu, sekarang rasanya rumahku sangat lega karena ayam dan kandangnya sudah tidak ada. Kini istriku sudah tidak marah-marah lagi. Anak-anakku juga sudah tidak rewel." Abu Nawas, sambil tersenyum, "Nah, kau lihat kan? Sekarang rumahmu sudah menjadi luas, padahal kau tidak menambah bangunan apapun atau memperluas tanah bangunanmu. Sesungguhnya rumahmu itu cukup luas. Hanya hatimu sempit, sehingga kau tak melihat betapa luasnya rumahmu. Mulai sekarang kau harus lebih banyak bersyukur, karena masih banyak orang yang rumahnya lebih sempit darimu. Sekarang pulanglah kamu, dan atur rumah tanggamu, dan banyak-banyaklah bersyukur atas apa yang dirizkikan Tuhan padamu, dan jangan banyak mengeluh." Si lelaki pun termenung sadar atas segala gambar layar telah disimpan ke pictures. Kekeliruannya, ia terpana akan kecendikiaan sang tokoh dan mengucapkan terima kasih pada Abu Nawas.